Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Izulfik dengan NIM 202410370111035 dari kelas Rekayasa Perangkat Lunaka akan mempresentasikan case studi jurnal saya. Pendahuluan, Software Development Life (SLDC) adalah proses atau kerangka kerja yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak secara sistematis. Adapun waterfall model merupakan model SDLC tradisional yang menggunakan pendekatan berurutan. Adapun spiral model adalah model SDLC yang menggabungkan proses iteratif dengan manajemen risiko. Yang satunya menggunakan tahap sekuensial, yang satunya menggunakan iteratif, metode iteratif. Nah, adapun jurnal yang saya jadikan objek penelitian adalah From Waterfall to Agile, a case study in organizational transformation, a hybrid project management approach. Dalam studi kasus jurnal, model waterfall digunakan pada tahap awal pengembangan proyek sistem informasi karena memberikan alur kerja yang terstruktur dan mudah dikontrol. Tahapan penerapan waterfall dalam proyek meliputi requirement analysis, mengumpulkan kebutuhan sistem dari stakeholder dan pengguna. Jadi mengumpulkan data dari stakeholder dan pengguna. Yang kedua, sistem desain, mendesain arsitektur berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis. Jadi data tadi dijadikan disesuaikan untuk desain sistem. Yang ketiga, implementation. Pengaman sistem dilakukan oleh tim sesuai desain yang telah dibuat. Desain yang telah dibuat itu kemudian dibuat oleh tim programmer. Yang keempat, testing. Sistem diuji untuk memastikan tidak ada kesalahan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 5. Deployment dan maintenance. Sistem diimplementasikan dan dilakukan pemeliharaan apabila terdapat perbaikan atau pembaruan. Adapun proses implementasinya, pertama, analisis kebutuhan sistem dilakukan bersama stakeholder. Jadi sebelum aplikasinya itu dibuat, para tim itu menganalisis apa sih kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian setelah dapat, maka perancangan sistem dibuatkan berdasarkan kebutuhan pengguna. Ya, diketahui ternyata penggunanya menggunakan tadi metode waterfall, bahwasanya begini. Yang ketiga, pengembangan sistem dilakukan secara terstruktur oleh tim developer. Dikarenakan ini menggunakan waterfall, maka ia akan menggunakan sequence, urutan, jadi secara berurut dan terstruktur. Yang keempat, pengujian sistem dilakukan sebelum sistem digunakan. Jadi ketika sebelum sistem itu diterbitkan ke stakeholder dan pengguna, maka diuji dulu, dan kemudian setelah hasil diuji dievaluasi apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna, apakah sudah sesuai dengan tujuan awal, dan apabila tidak sesuai, maka akan kembali analisis lagi dan menutupi kekurangan yang ada. Jadi dengan menggunakan metode waterfall, maka menganalisis antara stakeholder dan kebutuhan pengguna sehingga secara terstruktur dan rapi berurutan. Hasil penerapan metode pengembangan dalam penelitian menunjukkan proses pengembangan sistem menjadi lebih terstruktur. Koordinasi tim pengembang menjadi lebih jelas. Mengapa proses menjadi lebih terstruktur? Karena menggunakan metode waterfall sequencing, artinya berurut. Koordinasi tim pengembang menjadi lebih jelas karena tim bisa bekerja sama dan fokus terhadap problem yang ada dulu, kan selesaikan problem yang sebelumnya baru yang akan datang. Sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Karena menggunakan waterfall, maka akan menganalisis kebutuhan pengguna dan stakeholder. Pengembangan sistem menjadi lebih terkontrol. Kemudian, kesimpulan, Software Development Life Cycle (SDLC) merupakan proses penting dalam pengembangan perangkat lunak agar pengembangan sistem berjalan secara terstruktur dan sistematis. Metode waterfall digunakan karena memiliki tahapan yang jelas mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan sistem. Penerapan metode waterfall dalam studi kasus membantu proses pengembangan sistem menjadi lebih terarah dan mudah dikontrol. Melalui tahapan pengujian evaluasi, sistem yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Dengan menggunakan metode SDLC yang tepat,
kualitas dan keberhasilan proyek pengembangan sistem dapat meningkat. Sumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.